Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem pakar dalam AI. Dan lingkup bahasan kita berhubungan dengan pengertian sistem pakar, tujuan adanya sistem pakar, knowledge engineering sistem pakar, serta keuntungan dan keterbatasan sistem pakar. Pengertian expert system atau sistem pakar sendiri dapat diartikan sebagai sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan dan pengetahuan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu berbasis pengetahuan dan pengalaman dari seorang ahli yang dimaksud nantinya untuk membantu dalam pembuatan keputusan, memberikan saran, atau memecahkan masalah. Mari kita lihat cuplikan pendapat tentang sistem pakar. What is an expert system? Expert systems are a form of AI that is provided with knowledge to help solve problems. They are normally used for decision making. A common example is finding a diagnosis for a patient. The expert system will ask a series of questions, then based on the answers and the prior knowledge given to the system when it was developed, the expert system will provide a diagnosis. Advantages of expert systems are they offer a high level of experience. There's high accuracy, consistent results, ability to store vast amounts of facts. It's possible to have multiple expertise in one system, very fast response times, and there are unbiased reportings. Benar, karena AI ini dirancang berbasis pengetahuan dan pengalaman yang dikumpulkan dari ahli dan memiliki tujuan penting seperti meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas keputusan, yang nanti akan kita bahas lebih lengkap. Karena ini dirancang untuk meniru kemampuan dan pengetahuan seorang ahli, maka pengembangan sistem pakar dapat dilihat dalam beberapa generasi. Generasi pertama ditandai dengan penerapan aplikasi ini signifikan untuk industri tertentu, namun masih banyak ditemui kekurangan dalam pengambilan keputusan seperti mendiagnosis kesalahan peralatan industri. Generasi kedua sebagai pembenahan generasi pertama dan banyak diminati karena memiliki fitur untuk membuat serangkaian kondisi sehingga dapat memetakan kapan tugas-tugas tertentu dapat dibutuhkan. Adanya prosedur penyederhanaan tugas, memantau kendala, mulai dan selesainya tugas mesin, sambil melihat apakah tugas yang dilakukan berhasil atau fail. Dan perkembangan generasi selanjutnya yang tidak hanya terpusat untuk industri, tapi sudah merambah ke bidang medis dan lain-lain. Tujuan sistem pakar berupa meningkatkan nilai efisiensi, terlihat dari tujuan turunannya seperti meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, pemangkasan biaya konsultasi dengan ahli atau biaya pelatihan staf, mengoptimalkan stok barang, dan memberikan rekomendasi investasi yang tepat dan efektif. Selain itu, meningkatkan kualitas keputusan tentu dapat mengurangi kesalahan dan berdampak positif meningkatkan produktivitas. Untuk knowledge engineering ini melibatkan akuisisi dan evaluasi apakah dapat membentuk pola dalam memecahkan masalah yang kompleks, sehingga tujuan knowledge engineering tercapai, yaitu untuk menciptakan sistem pakar yang dapat meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam domain tertentu. Masih berlanjut mengenai tahap yang perlu dilalui knowledge engineering, di antaranya seperti aturan dalam bentuk if, then, frame dengan menggunakan atribut dan nilai yang terkait dengan objek atau konsep tersebut, atau jaringan semantik untuk menggambarkan hubungan antara konsep. Sistem pakar dapat memahami aturan, frame, atau jaringan semantik tersebut dengan menggunakan mesin inferensi yang dapat memproses pengetahuan dan membuat keputusan. Kemudian, diimplementasikan dengan coding bahasa program tertentu. Dan, finalnya, kebenarannya diakui ahli yang menjadi rujukan apakah aplikasi sistem pakar ini sudah akurat dan efektif. Tadi sempat kita bahas tujuan dari knowledge engineering secara global, yang secara rincinya dapat saya sebutkan mirip dengan tujuan dari sistem pakar itu sendiri. Dalam hal ini, teknik yang akan saya soroti adalah penggunaan teknik elicitation,
Ya, teknik elicitation itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan dari ahli atau sumber lain yang relevan dalam proses knowledge engineering. Tujuannya untuk mengumpulkan pengetahuan yang akurat dan lengkap dari ahli atau sumber lain, sehingga dapat digunakan untuk membangun sistem pakar yang efektif. Adapun teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain wawancara, observasi, analisis dokumen, dan penggunaan kuesioner. Teknik elicitation ini memiliki hubungan yang erat dengan knowledge engineering karena teknik elicitation digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan yang akurat dan lengkap dari ahli atau sumber lain. Kemudian, pengetahuan yang dikumpulkan melalui teknik elicitation digunakan untuk membangun basis pengetahuan sistem pakar. Dan yang terakhir, meningkatkan akurasi sehingga nantinya akan membentuk sistem pakar yang efektif dan akurat. Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki sistem pakar ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi, antara lain meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas organisasi. Tapi di samping keunggulan-keunggulan tersebut, ada nilai kekurangannya, seperti ketergantungan pada pengetahuan. Jika pengetahuan tersebut tidak akurat atau tidak lengkap, maka sistem pakar tidak dapat berfungsi dengan baik. Keterbatasan domain. Jika sistem pakar dihadapkan pada masalah di luar domain tersebut, maka sistem pakar tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian atau ambiguitas dalam data atau pengetahuan. Di samping itu, sistem pakar dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan atau domain pengetahuan. Ada lagi mengenai sistem pakar tidak dapat menggantikan kreativitas dan inovasi manusia dalam menyelesaikan masalah. Dan juga keterbatasan dalam menghadapi etika dan moral terkait dengan pengambilan keputusan. Dan terakhir, keterbatasan dalam menghadapi data yang tidak lengkap. Inovasi pengembangan sistem pakar yang hibrid, penggunaan pembelajaran mesin dan pengembangan sistem pakar yang adaptif menjadi solusi dari keterbatasan sistem pakar tersebut.